Kalau kita sholat hari ini insya Allah masih kerasa tenang dan nyaman. Tapi kalau dulu zaman Rasulullah periode Mekah, jangankan sholat, kamu ketahuan beragama Islam aja udah kena gebuk. Hingga suatu hari keadaan ini bisa sedikit menjadi lebih baik ketika berislamnya preman besar bernama Umar. Kata Abdullah bin Mas'ud, kami orang Islam tuh gak bisa ngelakuin tawaf apalagi sholat di Ka'bah hingga Umar memeluk Islam. Baru sebentar berislam Umar langsung memerangi kafir Quraisy. Sejak saat itulah kami dibolehkan tawaf dan menunaikan sholat di samping Ka'bah. Wah, Masya Allah Umar. Ini dia kisahnya setelah memeluk Islam. Umar masuk Islam itu 3 hari setelah Hamzah. Waktu itu dia berumur 27 tahun. Dan jumlah umat Islam baru 39 orang. Di saat orang lain menyembunyikan keislamannya, Umar justru mengumumkannya. Tak tanggung-tanggung, ia langsung mendatangi rumah pemimpin Quraisy satu persatu. Bahkan sengaja deh menyewa jasa seseorang yang bisa menyebarkan berita keislamannya dengan cepat. Orang yang disewa itu lalu berteriak, Umar sudah memeluk Islam, Umar sudah jadi pengikut Muhammad. Pimpinan Quraisy yang mendengar itu langsung berkata, kau, tutup mulutmu, jangan asal ngomong kau, tempeleng kepala otakmu nanti. Tapi Umar langsung menyanggah, benar, aku memang sudah menjadi orang Islam. Maka para pemimpin Quraisy yang ada di situ langsung gelagapan. Ini juga yang jadi alasan kenapa Umar dapat gelar Al-Faruq, karena baru aja mengucap syahadat dia langsung bertanya, ya Rasulullah, kalau aku mati atau aku terus hidup nanti, apakah aku sudah berada di atas kebenaran? Iya Umar, jawab Rasulullah. Kalau begitu, kenapa kita masih merasakan kebenaran ini ya Rasulullah? Demi zat yang mengutusmu di atas kebenaran, udah saatnya kita menyebarkan ini secara terang-terangan. Maka Rasulullah setuju dan membagi para sahabat ke dalam 2 barisan. Barisan pertama dipimpin oleh Hamzah, barisan kedua dipimpin oleh Umar. Meskipun Umar telah berislam, hal itu tetap aja gak ngurangin niat kafir Quraisy untuk menyiksa orang-orang Islam, terutama dari kalangan orang-orang bawah. Maka tepat pada tahun 622 Masehi, Allah memerintahkan orang-orang Islam untuk berhijrah. Ketika hijrah, orang-orang Islam ini ketakutan karena mendengar rencana buruk Abu Jahal dan kawan-kawannya. Karena itu Rasulullah juga menyarankan agar para sahabat hijrah secara sembunyi-sembunyi. Namun lagi-lagi Umar sepertinya kurang puas kalau hijrahnya seperti itu. Maka tepat ketika muslim lainnya sudah berhijrah, ia malah menghunus pedangnya menuju Ka'bah. Umar lalu tawaf dan sholat di samping makam Ibrahim dengan tenang. Kemudian ia menghampiri pemuka Quraisy itu satu persatu dan berkata, "Faman arada an tadkilahu ummuh wa yu'tima waladah aw yurammil zawjah falyalqani wara'a hadzal wadi." Semua orang di sana menatap sinis, tapi tak ada yang berani menjawab tantangan itu. Umar pun hijrah dengan hati yang puas dan tenang. Anyway, kisah hijrahnya ini aku ilustrasikan dalam bentuk t-shirt ya. Kamu bisa bayangkan kalau ini adalah ilustrasi Umar sedang menantang orang-orang Quraisy sebelum hijrah. Untuk detail lengkapnya kamu bisa cek langsung di keranjang kuning ya. Suka sejarah, follow aku di sini.